Saleh. Dia dijuluki dengan sebutan Wahai bin Samud. Wahai bin itu artinya orang yang merah-merahan, bukan Ubairah ya. Wahai itu pokoknya hijau merah, warnanya merah. Wahai bin Samud itu julukannya. Namanya siapa? Qadar bin Saleh. Dia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fanadaw sahibahum maka mereka memanggil kawannya, siapa tuh? Qadar, ya, kawannya, lalu kawannya menangkap onta itu dan membunuhnya. Itu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 29. Nah, lelaki itu adalah seorang yang perkasa, lagi dimuliakan di kalangan kaumnya. Jadi Qadar ini atau Wahid ini adalah orang yang terpandang, ya, jegernya lah, gitu kan, jegernya bawa sama. Dia memiliki nasab yang bagus dan terhormat dan pemimpin yang ditaati. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Amir, ya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam satu khutbahnya menceritakan perihal unta betina ini dan menyebutkan orang yang menyembelihnya. Maka beliau bersabda, "Idin ba'asqaha in ba'atalaha rajulun 'alimun 'azizun mani'un fi rahmihi mithlu Abi Zam'ah." Kata Rasulullah, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka menuju ke unta itu untuk menyembelih, dia adalah seorang laki-laki yang kuat, dimuliakan dan paling dipengaruhi di kalangan kaumnya, seperti hanya Abu Zam'ah. Jadi kata Rasulullah, ini benar hadisnya bahwa setelah dikumpulkan itu, maka seorang laki-laki yang bernama Qadar ini tampil, ya, untuk membunuh penyembelih unta. Kemudian sebenarnya kenapa kaum Samud ini dibantai semua, pada yang membunuh cuma Qadar? Jadi gini, mereka itu sebelumnya kumpul rapat, sekeluarga kumpul rapat untuk membunuh unta itu. Nah, ketika terjadi hari pembantaian itu, ya, hari dibunuhnya unta itu, sebenarnya unta itu, sebenarnya unta itu dikepung oleh orang banyak, Pak, oleh orang banyak, bukan cuma Qadar, bukan cuma Wahimnya doang, tapi orang banyak. Nah, mereka semua menyakiti unta itu sehingga unta itu jatuh. Ketika jatuh, nah yang menyembelih ini adalah si Qadar. Itulah orang yang menyembelih itu. Kemudian ketika unta itu sudah jatuh, sudah terbunuh, lanjut ayatnya, faqala lahum Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka. Rasulullah ini pasti siapa? Nabi Soleh. Apa kata Nabi Soleh? Naqatullah. Sebenarnya awal kalimatnya naqatullah. Kalau naqatullah itu untanya Allah. Tapi bangsa Arab ketika dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya hati-hati atau berbahaya, dia menggunakan fathah, bukan naqat tapi naqata. Sama kayak kita begini, Pak. Ada jalan kayak ini, bocah nyebrang, gitu. Woi mobil. Emang itu mobil. Tapi untuk menunjukkan bahaya, kalau kita nyebrang, maka kita bilang, woi mobil, kan gitu kan. Tapi hati-hati, awas ada mobil. Nah, pada ayat ini kata Nabi Soleh, kata Allah, woi awas hati-hati, itu untanya Allah yang sembelih. Jadi Nabi Soleh itu apa? Memberikan peringatan yang cukup keras. Nah, kata Allah yaitu hati-hatilah kalian terhadap unta Allah. Jangan sampai kalian mengganggunya dengan menimpakan keburukan terhadapnya. Jangan sampai Allah marah. Kemarin minta unta, dikasih unta, sekarang untanya dibunuh. Ingat itu untanya Allah, hati-hati. Jangan sampai Allah marah, gitu loh bahasa kitanya. Kemudian masuk dan minumnya, maksudnya janganlah kalian melampaui batas atau bersikap zalim terhadap giliran minumnya. Jadi giliran unta minum, kan mereka nggak boleh minum. Nah, ini pada suatu saat giliran unta minum itu
diusir. Giliran harinya onta minum diusir, nggak boleh onta itu minum, malah langsung dikejar-kejar onta tuh oleh kaum Samud. Karena bahwa setia itu tadi. Karena sesungguhnya dia mempunyai hari giliran tertentu bagi minumnya. Kemudian maka dabuhu fa'angkaruha, lalu mereka mendustakan dan menyembelihkan onta itu. Nah, disuruh kaum Samud ini malah nggak terima. Ya, dinasihatin oleh Nabi Soleh nggak terima, malah ontanya disembelih. Nah, kemudian mereka mendustakan apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka, dan akibat dari itu mereka berani menyembelih unta betina yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah batu besar. Nah, kemudian karena mereka sudah melanggar, maka Allah turunkan hukum ajar. Cuma sebelum dikasih peringatan sama Nabi Soleh, ayat-ayat itu tanya Allah, gitu kan. Dalam 3 hari kalian akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih waktu 3 hari, ya. Kalau enggak tobat, maka Allah akan turunkan ajar. Kata siapa? Kata kaum Samud enggak takut. Nah, cerita malam itu, malam pertama mereka itu tasawwur, ya, berbiasa, minum dan sebagainya, gitu kan. Mana katanya diajak membuat tuh, gitu kan. Nah, hari pertama terjadi keanehan. Apa keanehannya? Seluruh kaum Samud itu kulitnya berubah menjadi kuning. Jadi kuning, gitu kan. Nah, ini udah tanda-tanda nih, sudah tanda-tanda. Sebelum turun azab, malaikat turun mengasih kabar kepada Nabi Soleh, ya Soleh, bahwa kaum akan dihabis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah menyingkir. Jadi semua azab yang Allah turunkan kepada para kaum, kepada umat-umat terdahulu itu, sebelum diturunkan itu nabinya disingkirin dulu, Pak. Nabinya disingkirin dulu. Kenapa? Azab tidak akan turun selagi masih ada Rasul di sini. Azab tidak akan turun selagi masih ada Rasul di sini. Pernah kejadian ketika Nabi Yunus yang dimakan ikan itu kan. Sebenarnya ketika Nabi Yunus sudah berdakwah sedemikian rupa, umatnya tetap tidak mau beriman pada Allah, tidak mau bertauhid, Nabi Yunus sudah nyerah. Ya Allah, ya capek dah. Dan nyerah, saya ngadepin kaum saya. Gitu kan? Udah capek ngadepin kaum saya. Nah, Nabi Yunus ini sebenarnya mendahului, belum disuruh minggir, udah minggir duluan, kabur dari tugas. Jadi Nabi Yunus itu kalau udah kecapean dakwah, umat yang nggak mau beriman pada Allah, akhirnya udah kabur pergi naik perahu, kan gitu kan? Naik perahu, dari tengah jalan terjadi badai. Jadi badai. Sebenarnya yang naik perahu sudah tahu, oh Nabi Yunus sudah mati, gitu kan? Tiba-tiba terjadi badai di tengah laut. Nah, berdasarkan tradisi orang-orang situ, kalau lagi ada badai, berarti harus ada yang ditumbalkan, dikocok, diundi keluar nama Yunus. Wah, masa Nabi kita tenggelamin, jangan ya, gitu kan? Masukin lagi, diundi lagi, keluar Yunus lagi. Sampai 3 kali Nabi Yunus keluar namanya akhirnya ditenggelamkan. Begitu dicemplung ke laut, langsung dihantam, dicaplok ikan. Nah, begitu Nabi Yunus sudah ditenggelamkan, tiba-tiba awan mulai menggulung di langit. Nah, umat Nabi Yunus tahu wah ajab Allah bakal